Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan kami bawakan pada hari kali ini ada 4 materi, yaitu yang pertama Konstitusi Negara Republik Indonesia, yang kedua hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga kemerdekaan berpendapat sesuai norma dan nilai-nilai Pancasila, yang keempat produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Fatan Selvian selaku moderator, dan presentator pertama dengan Nabila Hidayati, presentator kedua Wardah Latifah, presentator ketiga Usman Fauzi, presentator keempat adalah Alia Rawandra, dan presentator kelima adalah Alisa Fahairus. Lalu kita masuki ke materi pertama, yaitu Konstitusi Negara Republik Indonesia, yang akan dibacakan oleh presentator pertama. A. Pengertian konstitusi. Secara bahasa, konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Dalam ketatanegaraan, konstitusi ialah pernyataan mengenai susunan atau bentuk suatu negara yang telah dipersiapkan baik sebelum maupun sesudah berdirinya negara tersebut, yang berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus. Istilah konstitusi dipergunakan paling sedikit 2 pengertian. Yang pertama ialah sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua ialah sebagai naskah legitimasi dalam kedaulatan rakyat. B. Tujuan dan fungsi konstitusi. Pembentukan konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara agar tidak berbuat sewenang-wenang, agar hak masyarakat tetap terpenuhi dan terjaga. Lebih jauh, Cipli juga mengemukakan terdapat 10 fungsi konstitusi. Yang pertama ialah fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua ialah fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga ialah fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan organ negara, dan lain sebagainya. C. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Seperti yang diketahui, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang ditetapkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Semenjak saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi yang dimiliki oleh negara Indonesia, namun tidak berlangsung lama karena terjadi beberapa kali perubahan. Selain mengamandemen isinya, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengalami perubahan sistematikanya. Yang telah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dirumuskan terdiri atas pembukaan, batang buku, dan penjelasan. Kemudian setelah dilakukan perubahan, sistematikanya terdiri atas 2, yaitu pembukaan dan pasal. D. Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ialah filosofi ground flag atau dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila ialah stat fundamental norm atau norma dasar. Pernyataan tersebut berpedoman pada teori Nawiaski. Menurut Nawiaski, mengelompokkan norma dalam satu negara terdiri atas 4 kelompok besar, yaitu stat fundamental norm atau norma fundamental negara. Yang kedua ialah stat Gesetz, aturan dasar pokok negara.
Verormum dan Autonomisation atau aturan pelaksana dan aturan otonom. Jika dikaitkan dengan tata hukum Indonesia, maka Pancasila adalah stat fundamental norm, artinya sebagai norma dasar. Maka Pancasila merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar atau stat verfasum negara Indonesia. Dalam konteks ini, posisi hukum stat fundamental norm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Oke, baik, itu tadi adalah materi pertama, yaitu mengenai konstitusi negara Republik Indonesia. Nah, jadi konstitusi itu memiliki tujuan yang penting untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara agar tidak berbuat sewenang-wenang dan hak-hak setiap negara dapat terjamin. Lalu kita masuk di materi yang kedua, yaitu adalah hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berperan penting dalam pembentukan masyarakat, bangsa dan negara. Di antaranya, 1. Mengatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur tata cara pelaksanaan kekuasaan negara dan menciptakan kerangka hukum yang jelas. 2. Alat kontrol Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. 3. Dokumen konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dokumen konstitusi yang fundamental dalam membentuk negara dan pemerintahan Indonesia. 4. Muat cita-cita, dasar-dasar dan prinsip-prinsip Undang-Undang Negara tahun 1945 memuat cita-cita, dasar-dasar dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Baik, berikut beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Yakni diantaranya nomor 1 ialah pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur mengenai warga negara dan penduduk. Yang kedua, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan yang ketiga adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum serta sistem pemerintahan yang ada. Oke, itu tadi adalah materi yang kedua. Nah, materi yang ketiga adalah kemerdekaan berpendapat sesuai norma dan nilai-nilai Pancasila. Unit 3, kemerdekaan berpendapat sesuai moral dan nilai-nilai Pancasila. Unit 3, kemerdekaan berpendapat sesuai norma dan nilai-nilai Pancasila. A. Norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. 1. Norma berdasarkan asal usul. Terdiri dari agama. Agama adalah petunjuk yang berasal dari Tuhan yang melalui Rasul yang berisi tentang larangan dan perintah. B. Adalah kesusilaan. Kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani manusia yang berisi baik ataupun buruk. C. Kesopanan. Kesopanan adalah hal yang terjadi karena interaksi sehari-hari. D. Hukum. Hukum adalah aturan yang berfungsi untuk menertibkan segala kehidupan sosial. 2. Norma berdasarkan daya mengikatnya. 1. Cara atau info. Cara adalah norma yang mengikat orang-orang itu. 2. Kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang kali. C. Adalah tata kelangkaan. Tata kelangkaan
memiliki daya mengikat yang lebih kuat dibandingkan kebiasaan. Yang terakhir ada adat istiadat. Norma ini adalah norma dengan daya mengikat yang lebih tinggi dibandingkan norma-norma lainnya. B. Kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berpendapat terdiri dari persamaan di depan hukum, kebebasan individu, kemerdekaan berpendapat dalam norma hukum yang sesuai dengan UUD NKRI tahun 1945, dan kemerdekaan yang bertanggung jawab. C. Membangun kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama biasanya lahir dari kegiatan musyawarah. Tanpa adanya musyawarah, maka kesepakatan akan sulit dicapai. Oke, kita masuki materi yang keempat, yaitu produk dan direktif peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan setiap putusan yang tertulis dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan tingkah laku yang bersifat memaksa dan mengikat secara umum. Berikut hierarki peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DAP 3, UU 4 peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, 6 peraturan daerah provinsi, 7 peraturan daerah kabupaten atau kota. B. Hubungan antar peraturan perundang-undangan. Masyarakat, lembaga legislatif dan eksekutif adalah pihak-pihak yang merencanakan dan menetapkan isi perundang-undangan. C. Menganalisis produk perundang-undangan. Dalam analisis produk perundang-undangan harus selalu mengacu Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak boleh satupun perundang-undangan mengabaikan apalagi bertentangan. Berikut peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan beberapa berikut. 1. Pengayoman, 2. Kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kekeluargaan, 5. Kenusantaraan, 6. Bhinneka Tunggal Ika, 7. Keadilan, 8. Kesamaan, 9. Keterlibatan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kesimpulan dari presentasi kami adalah konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan tujuan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdirinya sebuah negara berdasarkan atas kesepakatan umum. Nah, konstitusi memiliki tujuan penting. Bentuknya adalah untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara agar tidak berbuat semena-mena dan hak-hak setiap warga negara dan adanya bisa terjamin. Kami dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian presentasi kami pada kali ini. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sekian guys. Gimana? Harus